Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore dan malam dimanapun kalian berada. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fernanda Septio Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis metode pembelajaran mekanika teknik pada SMK. Dalam proses pembelajaran, pendidik diharuskan memiliki strategi pengajaran agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah seharusnya. Salah satu dari strategi tersebut merupakan suatu ketetapan dalam pemilihan metode pembelajaran. Dikarenakan hal itu, guru memiliki tuntutan dalam penguasaan berbagai metode pembelajaran. Sebenarnya, terdapat model pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran mekanika teknik ini. Namun, tidak semua model pembelajaran dapat diaplikasikan pada semua materi dikarenakan tiap-tiap pokok bahasan dalam pembelajaran mekanika teknik memiliki sifat yang cukup berbeda. Model pembelajaran inilah yang nantinya berguna dalam pemberian arahan dalam proses belajar mengajar. Sehingga pemilihan model pengajaran teramat penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, sebelum pelaksanaan pembelajaran, diperlakukan pemilihan model pembelajaran yang sesuai pada tiap pokok bahasan yang akan diajarkan. Melihat banyaknya permasalahan dalam pemilihan metode pembelajaran yang kurang efektif membuat banyak peneliti melakukan penelitian mengenai penggunaan metode pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran mekanika teknik, dengan harapan dapat memberikan solusi pada permasalahan yang banyak terjadi. Pada pembahasan kali ini, metode pembelajaran yang dibahas merupakan penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning atau yang biasa kita sebut dengan PBL, dikarenakan memiliki keunggulan dalam hal pemecahan masalah yang mana termasuk sebuah teknik yang cukup bagus dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap isi pembelajarannya, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara lebih kritis dan mengembangkan minat peserta didik dalam berpikir secara terus-menerus selama pembelajaran berlangsung. Penerapan Problem-Based Learning atau PBL ini termasuk dalam hal yang penting dikarenakan memiliki tujuan pembelajaran dalam pemecahan masalah dalam keseharian sehingga peserta didik terbiasa dengan situasi nyata yang akan dihadapinya. Menurut Arendts, Problem-Based Learning atau PBL ini termasuk model pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman serta salah satu model pembelajaran yang inovatif yang memberikan kondisi belajar secara aktif kepada siswa dengan pemecahan suatu masalah melalui tiap-tiap model ilmiah, sehingga peserta didik mampu mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut, serta memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL ini memiliki kecocokan bila pengaplikasiannya dilakukan. Serta metode pembelajaran ini merupakan pendekatan yang lebih efektif untuk pembelajaran proses berpikir. Tak hanya itu, metode pembelajaran ini juga cocok bila diaplikasikan dalam pengembangan pengetahuan dasar hingga pengetahuan kompleks. Berdasarkan hal sebelumnya, maka penggunaan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL ini cocok bila diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran mekanika teknik. Dikarenakan dalam pembelajaran mekanika teknik sendiri, terdapat banyak materi yang cenderung dekat dengan kehidupan nyata. Misalnya, terdapat banyak peristiwa yang kita jumpai sehari-hari menggunakan prinsip dalam materi momen dalam suatu konstruksi. Sebagai contohnya adalah saat kita membuka pintu keran air, saat mengayuh pedal sepeda, dan pada permainan jungkat-jungkit. Hal itu memerlukan teori momen, sehingga peserta didik dituntut
agar dapat mengidentifikasi, merumuskan masalah, memahami teori, dan menggunakan teori tersebut. Dikarenakan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL ini memiliki keoptimalisasian bila pengaplikasiannya dilakukan, sudah banyak SMK yang menerapkan model pembelajaran ini. SMK Negeri 3 Boyolali pun termasuk salah satu di dalamnya. Sebelum penerapannya, pihak sekolah sudah terlebih dahulu melakukan penelitian dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan data di samping, merupakan data kelas A yang menggunakan model pembelajaran secara langsung. Siswa mengalami kelancaran pembelajaran, siswa merasa termotivasi, dan penyampaian mudah diterima. Namun, siswa merasa kesulitan saat pengerjaan tugas. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya bantuan media pembelajaran, yaitu alat menghitung yang tidak lain adalah kalkulator. Sedangkan untuk data yang di samping ini merupakan data yang dihasilkan oleh kelas B. Kelas B ini menggunakan sistem metode pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL. Berdasarkan data tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa seketika menempuh pembelajaran mekanika teknik menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL ini, siswa menjadi lebih aktif, lebih berani, lebih dapat mengungkapkan pendapat, termotivasi, serta dapat bekerja sama dalam kelompok. Berdasarkan slide-slide sebelumnya, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Dan beberapa kesimpulan tersebut udah saya rangkum dalam slide kali ini. Yang pertama terdapat model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL membuat siswa mampu berpikir kritis, mempunyai keterampilan dalam hal komunikasi, serta dalam berkelompok, siswa lebih aktif dan berani untuk mengeluarkan pendapat di depan teman-temannya. Dari hasil respon siswa terhadap keseluruhan aspek pada lembar angket respon siswa, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL ini dikategorikan dengan baik, dengan rata-rata hasil rating adalah 65,78%. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL ini layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran ataupun yang biasa kita sebut dengan KBM. Dan yang terakhir, hasil belajar siswa selama proses pembelajaran mata pelajaran mekanika teknik menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL terjadi peningkatan hasil tes siswa. Untuk tes dapat dilihat dari rata-rata tiap kelas B yang mana menggunakan pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL adalah sebesar 76,80%. Sedangkan untuk kelas A yang menggunakan pembelajaran secara langsung mendapatkan hasil 73,37%. Artinya bahwa rata-rata nilai ujian kelas B lebih tinggi daripada rata-rata nilai kelas A yang menggunakan sistem pembelajaran secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.